nyari tempat ngopi nih. Mana ya tempat ngopi? Ide kopi. Nah, ini tempat ngopi. Kopi ah. Aduh, udah di sini Mas kameramen. Sini. Kita opening sini. Aduh. Gua buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Aduh, Bray, apa kabar, Bray? Aduh, muka gue sangat mengkilat. Abis hujan, Bray. Oke, gue lagi ada di Sektor 9, Bintaro Sektor 9, Tangerang Selatan ya, wilayahnya Tangerang Selatan, Bintaro Sektor 9. Gue ada di ruko, apa nih? Gue baru pertama kali. Mas kameramen mundur. Mau lihat alamat. Wah, nih. Ruko Kebayoran Arcade 2 Blok B17. Nah, namanya gue tadi baru datang tuh nyari parkiran Ide Kopi. Jadi, setelah gue lihat tadi di atas kok apa namanya? Sign pelangnya itu kok banyak isinya. Ternyata dia selain coffee shop atau kedai kopi, ada apa sih, co-working space, ada studio dan segala macam. Nah, siapa tahu nanti di dalam kita ketemu dengan pengelola atau dengan ownernya, syukur-syukur sambil ngopi. Cuacanya sangat syahdu, mendung-mendung berawan, hujan tipis-tipis. Aduh, kita masuk yuk. Nah, Bray, agak-agak pelan mungkin kedengeran ya. Udah cukup ya volume gue ya. Gue udah di dalam nih, Bray, dari apa namanya Ide Kopi. Gue mau pesan, Bray. Udah nggak kuat dingin. Nah, mereka udah di sini nih. Nggak enak kalau nggak diajak kenalan. Siapa namanya? Dengan Ipang. Ipal. Ini Ipang. Iya. Arya. Ipang dan Arya. Ini Ipang dan Arya. Jadi lu kalau kesini bakal ketemu antara mereka berdua nih, berdua. Ipang dan Arya. Sampai malam, sampai closing berdua. Sampai closing. Ya. Jam 8 malam. Sampai jam 8 malam. Bukanya jam? Bukanya jam 7 gitu. Buka jam 7, Bray. Yaudah gua pesen ah. Apa nih? Japanese-nya si Ciwidey. Terus ini soloknya ditubruk. Terus buat nih co-host pengganti ini, gua pesenin aja nih dimsum udang, teh tarik sama cappuccino. Iya, cappuccino. Semuanya ice ya? Semuanya ice. Siap. Semua pakai cangkir. Iya, ya udah. Iya. Waduh, gue lupa bawa dompet ini, bener nih, bukan gimmick ini. Gimana bayarnya? Ngomong. Nih, pakai QR nih. Ya boleh lah. Lupa bawa dompet gue, sumpah. Ya udah. Bray, ternyata sebuah keberuntungan begitu gua masuk di dalamnya Ide Kopi ini, ada ownernya, kita ketemu nih. Aduh, kita kenalan dulu ya. Teteh, apa kabar? Alhamdulillah, Pangestu. Ya Allah. Kenalan dulu dong. Namanya? Halo semuanya, saya nyorotnya kemana nih? Ini nih kamera satu nih. Saya Nadia, salah satu ownernya Ide Kopi. Salah satu Banyak berarti banyak ya? Karena soalnya rencana kita punya banyak, jadi. Amin ya Allah. Berarti panggilannya Teh Nadia aja ya. Ya, mantap. Ide Kopi, terpikirkan membuat Ide Kopi itu dari mana? Apakah nyambung dengan profesinya Teh Nadia? Jadi kalau mau cerita gitu ya, ceritanya sih bisa 3 hari 3 malam. Tapi dia gini, waktu aku tuh backgroundnya entrepreneur. Entrepreneur, terus punya ruang usaha ini gitu ya. Terus lagi masa pandemi, wah dihantam lah ya, aku panen gitu. udah inilah. Nah terus aku mikir gimana caranya manfaatin space, karena kan ya tahu sendiri lah ya kan, masa pandemi itu suffer banget gitu. Perjuangan mentok pokoknya. Mentok lah tahun 2020. Terus ngobrol-ngobrol dapat ide gitu kan. Oke, kita kolaborasi, kita bikin satu tempat di mana
di situ ada kantor, di situ ada toko, di situ ada tempat ngopi, ada tempat ngedance segala macam. Orang bisa ngumpul di sana, oke juga ya. Tapi kan lagi masa pandemi gitu kan ya. So, kita sistemnya private. Jadi memang kayak misalnya ruang meetingnya based on appointment, terbatas, terus juga. Tapi aku pengennya ada ngopi. Soalnya kalau nggak ada kopi, mentok boy ini gitu. Karena kan tiap hari ngopi. Iya. Akhirnya ya udah deh, kayaknya pengen banget punya coffee shop gitu yang bisa menginspirasi orang kalau nyari ide tuh ide kopi. Sesimpel itu sih intinya. Itu udah kenapa namanya ide kopi. Ide kopi karena kita ngobrol-ngobrol dapat ide sambil ngopi gitu. Sesimpel itu. Iya, daripada misalkan kalau nggak ada coffee shopnya, di sini ada toko, ada segala macam, nanti masa ngopinya di tempat lain ya kan pindah lagi. Kalau di kayaknya sudah dalam satu atap semua ya Teh Nadia ya. Ya, jadi akhirnya aku ketemu teman aku. Aku punya tempat, aku punya space, ketemu teman yang sama-sama suka ngopi, namanya Mbak Indri sama Mbak Diarin. Gimana kita collab yuk gitu. Terus ya udah collab lah, dapatlah dan sepakatlah namanya ide kopi. Ya udah kita yang simpel-simpel aja gitu kan. Tapi ngena gitu, emang tujuan kita emang ke arah sana. Dan apa namanya? Waktu itu kan memang target kita adalah di lingkungan sini aja kan. Kita merasa kopi itu kebanyakan kan udah bermerek yang aku pengen yang lebih custom, orang tuh datang bisa minta request kopinya mau yang kayak gimana, tetapi dari segi tempat juga nyaman gitu ya, mereka bisa buat kerja juga dan yang penting bisa kolaborasi gitu. Ini intinya pengennya orang bisa meet up, ketemu, bertukar ide dan mencari ide itu di sini. Berarti kalau berbicara berarti begitu masuk dari pintu depan nih Teh, saya lihat agak saya nyambungin nih, cocok logi nih karena Teh Nadia dan beberapa teman owner ini womanpreneur semua. Makanya begitu masuk ini kok sentuhannya banyak kan sentuhan wanita gitu kan, dari segala macamnya ini interiornya. Karena kan orang mikir yang doyan ngopi itu cowok ya. Iya. Ngopi sambil ngerokok, sampai begadang, itu kayaknya cowok banget gitu. Cowok banget. Iya, masuk Mas. Apa? Terima kasih. Lanjut Teh. Lanjut. Nah, kita tuh mikir padahal banyak banget nih cewek-cewek doyan kopi. Iya. Kayak aku aja sehari itu minimal 2 gelas lah kopi. 2? Ya lumayan lah 2 gelas kalau dibanding. Kayaknya kalau nggak ngopi sehari agak-agak mentok lah gitu kan. Untuk level cewek 2 itu udah lumayan loh Teh. Lumayan lah. Nah terus aku mikir kan teman-teman di lingkaran aku tuh juga doyan ngopi dan doyan ngobrol. Jadi ya udahlah kita cariin base camp aja, dan kebetulan aku tuh punya komunitas perempuan. Nah ini dapat bocoran nih, kayaknya banyak komunitas Teh Nadia nih. Komunitas womanpreneur Indonesia, terus kita diriin di Bintaro ini namanya shestar.id. Nah ini jadi base camp mereka juga. Jadi yang ngopi-ngopi ya join ke sini, kita bisa ngobrol di sini. Yang nggak doyan ngopi juga nggak apa-apa deh, mending ngumpul aja. Menunya ada juga non coffee ya. Banyak, kita ada teh juga ada, terus juga green tea ya, yang susu-susuan gitu ya, yang biasanya creamy gitu lah. Creamy ya, pada doyan, ayo join gitu. Jadi nggak harus identik dengan yang kopi, tapi sebenarnya goal kita adalah ke ide gitu loh, bertukar ide, bertukar cerita lewat kopi gitu. Makanya tempat dan suasana pun setidaknya harus mendukung ya. Betul. Enak duduk, enak dibikin cozy lah. Iya. Akhirnya ide-ide itu keluar. Yang senengnya di sini orang tuh betah kerja berjam-jam dan juga seharian kadang ya udah lupa waktu. Lupa waktu. Yang penting ngopi, suplai ngopi apa gitu. Kalau boleh tahu nih sebelah ini apa nih Teh? Di sebelah ini kan tadi aku cerita ya, kita ada komunitas womanpreneur Indonesia. Ini inisiasinya juga sama nih. Waktu kita lagi masa pandemi, ngerasa banget ya yang perempuan-perempuan ini suffernya tertampar sana sini, udah di rumah suruh masak segala macam karena kerjanya working from home semua, plus masih ngurusin bisnis dan segala macam kan. Nah terus lagi cerita-cerita kita bikin yuk komunitas perempuan yang suka bisnis lah, yang entusias di bidang bisnis. Kita tukar sharing ilmu, sharing cerita, sampai akhirnya kita sharing tempat. Jadi di sini ada store, mereka bisa nitip jual di tempat kita. Kan kalau sewa toko kan mahal ya Mas ya, apalagi misalkan produknya belum
belum banyak. Apalagi untuk kawasan sini Untuk ya. kawasan sini. Ada meeting room. Oke, study room itu apa teh? Study room itu kalau mereka misalnya mau booking untuk satu ruangan untuk belajar tenang gitu ya, kita blocking buat mereka. Oke, berarti nyambung juga kayak di coworking space buat yang kebagian WFH. Di rumah pun juga merasa jenuh kali ya, di situ-situ mulu, udah apa ya, udah mentok kali mau memodif ruang kerja mereka, bisa main ke sini. Bisa banget, dan itu malah yang justru kita provide. Ya udah, oke. datang aja, aku siapin ruangannya gitu ya. Butuh apa? Butuh internet, Kopi? butuh kopi, Non kopi ada ya. kita siapin. Jadi nggak usah keluar dari sini pokoknya intinya. Zonanya tetap di zona Tangsel aja Bintaro, yang penting aman. Gitu. Betul. Berarti jam operasional dari kesemua ini mengikuti apa coffee shop sendiri teh? Enggak, jadi kalau coffee shop kita dari hari, kecuali Senin Selasa ya, hari Rabu sampai hari Minggu kita sampai jam 8 malam dan bukanya pagi jam 7. Jadi di sini orang-orang sepedaan juga banyak kan, jadi mereka habis olahraga Kesempatan mampir di sini. nah sarapan lah tuh Iya. gitu kan. Nanti kalau udah udah selesai, yang pada ibu-ibu dari pasar misalnya sih, pokoknya semua. Ini kayaknya kebayang begitu pandemi selesai nih teh, Aduh. bisa jadi tempat arisan kayaknya ini teh. Amin, ya Allah. Balik lagi ke coffee shop teh. Pemilihan atau penentuan menu yang nentukan siapa teh? Apa Kita diskusi? bertiga. Kita bertiga. Biasanya kalau ada menu baru atau menu yang nggak ngejual nih gitu ya, kita udah cobain menu baru nggak ngejual, itu kita diskusiin mana yang kita sortir. Jadi kita biasanya reguler minimal sebulan sekali itu evaluasi. Mana sih yang best selling gitu ya di bulan Mana yang itu, slow mana moving? enggak. Kalau slow moving kita biasanya cut. Iya. Atau misalnya kita udah sibuk nih ya bikin menu yang heboh-heboh, nggak tahu yang datang yang nanya Indomie ada nggak? Ada sesimpel itu. Itu dia di sini tadi Indomie. ada Indomie. Makanya maksudku, karena kan kita udah mikir ya menu ramen lah apa segala macam, ini tanya Indomie ada nggak? Ya ampun ya, emang yang orang Indonesia Iya, kan nggak jauh benar. dari micin kan, ya udah. Lalu teh, tadi anggota komunitasnya ada berapa teh? Udah hampir 700 sekarang. Hah? Kita seluruh Indonesia. Oh, seluruh Indonesia. Saya kira Bintaro doang 700. Bintaro sendiri udah 100-an loh ternyata. Kita juga kan kita bikin sortir ya, urutan paling utama memang daerah Tangsel dan Tangerang, yang daerah kita. Iya. Nah itu ada 100-an. Selebihnya dari Sabang sampai Merauke. Dan kita punya event, punya activity ya rutin ya untuk peningkatan kapasitas lah, sharing ilmu. Iya. Itu rutin. Bisa menjaring womanpreneur dari Sabang sampai Merauke. Itu apakah sudah direncanakan atau terjadi secara natural, teh? Direncanakan lah. Direncanakan. Jadi awalnya gini, kita awalnya bertiga doang, Heeh. sama teman-teman si staff. Iya. Terus dari bertiga itu ternyata saya punya masalah tuh nggak cuma 3 orang ini. Ternyata masalah kalau pengusaha perempuan itu kan nyambungnya kemana-mana ya. Iya. Pendekatannya juga agak berbeda dengan pengusaha laki-laki. Mereka punya ada aspek psikologis, emosional dan segala macam. Iya, Itu tuh yang susah tuh diceritain sama Betul. pengusaha ataupun komunitas-komunitas cowok-cowok gitu Iya, kan. iya. Nah, ternyata yang ngerasain kayak gitu tuh banyak. Banyak. Pas kita ngelempar idenya, wah ternyata banyak banget ya yang punya masalah dan tantangan yang sama nih. Akhirnya kita sharing, oh yang sukses di sini sharing sama yang enggak. Yang gagal di sini juga sharing, gue gagal. Gagalnya nih. karena apa? Karena apa? Terus kira-kira masukannya kayak gimana? Jadi harapan kami tuh komunikasinya tuh bisa kebangun. Nah kan kadang apa ya namanya ya, kompetisi tapi tetap dong kalau namanya bisnis kolaborasi Iya. partnership, karena kayaknya kalau sendirian gimana dapetin supply kan, mau jual kemana juga gitu kan. Sekelas itu tuh couplepreneur Crazy Rich yang kemarin beli jet pribadi itu kan juga berkolaborasi mereka. Betul. Jadi pas itu kita senang. Terus ketemu ide-ide, ketemu teman-teman lagi perempuan-perempuan, bikin apa? Muncullah ya? ide usaha. Bikin kopi. Ternyata kita bisa bikin supply-nya. Kita juga ngambil dari pengusaha perempuan juga. Oh, supply biji kopinya? Ada. Kita ada salah satunya dari Aceh, itu pengusaha perempuan juga. Terus kemudian supplier makanannya gitu ya, itu dari perempuan juga. Jadi Termasuk roti-roti ini. roti-rotinya juga, jadi kita menjahit gitu loh. Iya. Kita bikin coffee shop, kita bikin tokonya.
perempuan-perempuan yang suka ngedance gitu ya, ya kita bikinin ruangannya, ayo gitu. Jadi akhirnya kejahit itu namanya network. Iya, benar. Itu bangun, makin besar dan harapan kita memang itu nggak cuma di Bintaro doang gitu ya. Ini kan masih PPKM lah ya. PPKM Masih susah geraknya. Gemes ya Teh ya. mau berjegas tapi PPKM lagi. Nah, balik lagi Teh, planning ke depannya Teh. Untuk semua yang sudah Teteh bikin bersama teman-teman. Rencananya kita pengen banyak mencetuskan ide-ide lain gitu ya. Nah, salah satunya kita pengen memperluas market nih, kan selama ini kita di Bintaro aja ya. Tadi aku udah cerita bocorannya, harapannya memang kita ada di banyak tempat, ya satu kota satu lah ya, amin gitu. Terus kita bisa kolaborasi. Jadi aku ngerasa belajar dari perjalanannya ya, itu emang nggak bisa sendiri. Kalau kita sendiri, lama-lama kita mabuk sendiri, pusing semuanya kita pikirin sendiri. Jadi gimana caranya kita kerjasama, tapi yang tentu saling menguntungkan ya. Pertama dari sisi kayak tadi deh, kita punya tempat, ini punya visi, ini punya punya ilmu tentang perkopian, gandeng gitu ya. Jadi nggak semuanya harus kita kan. Betul. Terus udah gitu, oh kita perlu makanan nih, kita cari teman kita yang punya makanan. Iya. Oh kita punya ini nih. Nah menurut aku dari sisi marketing itu juga jadi membantu kan. Iya. Jadi semua orang ikut. Dari mulut ke mulut kan akhirnya. Semua orang jadi ingin terlibat, semua orang jadi ingin membesarkan ini, karena kalau kita sendirian mau marketing sendirian, aduh gitu kan. Dan kita memang mencoba selight mungkin ya, maksudnya makanan pun kita carinya seringan mungkin, karena fokus kita memang ke kopinya sebenarnya. Jadi sebenarnya hanya pelengkap aja. Kadang lama-lama kan ngopi terus ya kosong juga ya perutnya. Ya makan rotinya ya, ada somainya ya, ada dimsumnya ya, sambil gitu. Dan itu cemilan yang nyambung ya dengan kopi gitu. Teh lihat menu-menunya. Nah itu aku agak heran ya, ada orang yang menyambung-nyambung nggak? Kalau aku semua kayak cocok aja. Apalagi sama mie goreng. Apalagi sama mau Indomie apa, pokoknya kopi selalu. Jadi ya seneng-seneng aja gitu, kayaknya ngelihat kopi itu sebenarnya cocok buat dengan apa semuanya, aja, benar. Cuma orang kayaknya nggak cocok nih dengan kopi, kalau apa? Rasanya cuma enak nggak enak sih. Wah, ini penganut yang sama kayak gue, Bray. Jadi makanan itu makanan dan minuman ada dua. Ada enak sama enak banget. Enak dan enak banget, Bray. Sama yang Teh Nadia begini nih. Enak dan enak. Menunya pun disambungin. Maksudnya semua menu, semua makanan nyambung sama kopi yang ada. Waduh. Oke, segitu dulu. Sudah panjang lebar ngobrol sama Teh Nadia. Bisa diintip di Instagramnya, namanya apa Teh? Ide Koepi. Ide Koepi. Koepi. Oke, Ide Koepi. Lalu untuk komunitasnya ada nggak? Komunitasnya kita ada shistart.id. Shistart.id. Yes. Nah, buat teteh-teteh nih yang lagi nonton nih, karena gue yakin penonton Kopi di Mana ada juga kaum hawanya, ibu-ibu yang lagi mungkin lagi memulai usaha di rumah tapi mentok pengen cerita seperti Teh Nadia bilang, kalau ceritanya ke entrepreneur yang laki-laki pun ada sedikit sudut pandang agak ini ya Teh ya, berbeda ya. Ceritanya nggak nyambung. Nah, kalau ini kan sambil nanti ujungnya disuruh berhenti kerja deh. Iya. Itu. Atau udah kamu urusin rumah aja deh, kan begitu ya ujungnya ya. Nah, jadi makanya butuh teman-teman yang sefrekuensi, kata Teh Nadia tadi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton Kopi di Mana. Terima kasih Teh Nadia buat waktunya, buat kehangatannya. Meskipun di luar hujan tapi disambut sangat sangat ramah, kayak udah lama kenal, Bray. Gua ngobrol barusan. Makanya pada kesini. Kita ya. Betul. Teh Nadia tiap hari ada di sini. Gua Rivo Skuter Biru pamit. Teh Nadia pamit. Terima kasih. Bye bye.